Nah, sekarang bagaimana prosedur dan kriteria penilaian untuk kurikulum program sekolah penggerak? Sama dengan kurikulum 2013, juga ada 4 pihak yang diikutsertakan dalam proses penilaian ini, yaitu siswa, guru, sekolah, dan pemerintah. Saya mulai dari siswa dulu ya. Siswa itu sambil belajar, itu juga ternyata menyelenggarakan yang namanya asesmen formatif. Tentunya menurut bimbingan guru ya. Asesmen formatif itu dilakukan selama siswa berproses belajar. Jadi karena di PSP itu tidak dikenal kompetensi dasar, yang ada adalah capaian pembelajaran yang dibagi menjadi genre-genre teks, lalu masing-masing genre teks terbagi menjadi 5 keterampilan berbahasa. Jadi pada saat siswa mempelajari suatu keterampilan berbahasa, dia itu sambil melakukan asesmen formatif dalam bentuk penilaian diri dan juga penilaian teman sejawat. Nah, instrumennya antara penilaian diri itu yang bagaimana, penilaian teman sejawat itu yang bagaimana akan Ibu jelaskan dan kita praktekkan nanti pas masuk ke materi penyusunan instrumen non-tes. Nah, kemudian yang kedua, penilaian dari sisi guru. Guru itu pada saat penerapan kurikulum PSP itu melakukan penilaian berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Ya, jadi bentuknya bisa berupa pretest. Kemudian kalau asesmen formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran terjadi. Jadi pada setiap kompetensi karena tidak ada kompetensi dasar ya. Yang ada adalah genre teks, lalu masing-masing genre teks dibagi lagi menjadi keterampilan-keterampilan berbahasa. Jadi pada saat siswa mempelajari setiap keterampilan berbahasa itulah kemudian guru itu melakukan asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif itu dilakukan, yang ketiga, guru melakukan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu dilakukan di akhir di akhir proses pembelajaran. Jadi bentuknya bisa penilaian proyek, ulangan harian, dan juga UTS. Kalau penilaian proyek itu dilakukan pada saat materinya itu bersifat praktik. Jadi misalnya berpidato, ceramah, mendongeng, musikalisasi puisi, nah itu penilaian proyek. Kalau ulangan harian itu dilakukan untuk materi yang sifatnya teori, konsep, ya. Kapan melaksanakan penilaian proyek dan ulangan harian itu terserah guru. Apakah setelah satu genre teks selesai atau dua genre teks selesai baru penilaian proyek dan ulangan harian, itu terserah guru. Kalian masih ingat kan waktu menyusun RPE itu ada 10 JP yang bisa digunakan guru untuk memberikan ulangan harian dan penilaian proyek kan. Nah, itu yang dimanfaatkan. Jadi terserah guru, mau setelah 1 atau 2 atau 3 genre teks baru penilaian proyek atau ulangan harian, itu terserah guru. Nah, kalau UTS itu juga penilaiannya dilakukan setelah akhir proses pembelajaran, namun pelaksanaannya diatur oleh kalender sekolah. Kalian masih ingat waktu baca kalender sekolah itu ada di sana disebutnya bukan UTS tapi PTS, itu sama saja ya. Intinya ujian yang dilakukan di tengah-tengah semester. Nah, kemudian kalau untuk sekolah yang dilakukan adalah menyelenggarakan asesmen sumatif. Sumatif itu di akhir. Namun, kalau yang menjadi tanggung jawabnya sekolah itu adalah asesmen sumatif di akhir semester atau yang disebut dengan UAS. Jadi sebelum masuk ke semester berikutnya itu UAS dulu gitu ya. Kemudian menyelenggarakan juga ujian sekolah. Kalau ujian sekolah ini sebagai biasanya dilaksanakan di kelas tujuannya untuk kenaikan jenjang. Jadi untuk yang kelas 12 mau ke kuliah, mau lulus gitu ya, ada ujian sekolah dulu. Kalau untuk kelas 9 mau naik ke SMA juga ada ujian sekolah dulu. Karena itu karena mengingat tidak ada ujian nasional ya, jadi sekolah ada yang namanya ujian sekolah yang diselenggarakan untuk kenaikan jenjang pendidikan. Selain ujian sekolah juga ada AKM, namun pelaksanaannya kalau AKM itu SMP dilaksanakan di kelas 8, sementara SMA dilaksanakan di kelas 11. Detailnya seperti apa AKM akan Ibu jelaskan di minggu ketiga karena itu ada materinya sendiri ya. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyelenggarakan asesmen nasional. Asesmen nasional itu apa? Asesmen nasional itu adalah program penilaian untuk menilai mutu setiap sekolah. Mutu setiap sekolah didasarkan pada 3 indikator. Yang pertama,
berdasarkan hasil belajar siswa, yang kedua, berdasarkan kualitas proses belajar mengajar, dan yang ketiga, berdasarkan iklim satuan pendidikan. Nah, instrumennya untuk menilai hasil belajar siswa tadi yaitu dengan diterapkannya asesmen kompetensi minimum atau AKM. Untuk menilai kualitas proses belajar mengajar dilakukan survei karakter. Nah, untuk menilai iklim satuan pendidikan atau iklim sekolah yang mendukung pembelajaran dilakukanlah survei lingkungan belajar. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, Bu, buat apa P5? Untuk yang kemarin kebagian kurikulum sekolah penggerak ya, ada P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu fungsinya untuk apa? Itu fungsinya adalah sebagai salah satu bentuk survei karakter itu. Jadi untuk menilai karakter siswa. Ya. Nah, selanjutnya kalau untuk prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran itu masih sama dengan yang ke-13, meliputi prosedur perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengolahan data, pelaporan hasil, dan juga penggunaan hasil. Nah, hal yang berbeda lagi, ada perbedaan dan juga persamaan juga sih dengan K13 itu adalah menyangkut kriteria penilaian. Kalau di PSP, kriteria penilaian itu meliputi penilaian proses dan hasil. Tadi sudah kita bahas ya. Kalau proses itu berarti dengan formatif, yang pihak yang dilibatkan adalah siswa dan juga guru. Sementara kalau penilaian hasil itu berarti penilaian sumatif yang melibatkan siswa, guru, kemudian juga pemerintah dan juga sekolah gitu kan. Terus yang dinilai lagi dalam PSP adalah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini kebetulan sama dengan yang ke-13. Kalau untuk yang aspek pengetahuan, penilaiannya tadi bisa dengan UTS, ya, dengan UAS seperti itu. Kemudian kalau sikap itu penilaiannya dengan P5, kalau untuk sekolah yang sudah menerapkan PSP. Sementara untuk sekolah yang belum menerapkan PSP, penilaian sikap dilakukan dengan instrumen non-tes yang jumlahnya ada 7 dan itu akan kita praktikkan nantinya di minggu ke berapa ya? Kelima kalau nggak salah. Terus habis itu penilaian juga dilakukan pada aspek keterampilan. Jadi bentuknya berupa penilaian project tadi ya, yang sudah kita bahas, dan itu menjadi tanggung jawabnya guru untuk menyelenggarakan penilaian tersebut. Kemudian, penilaian dalam kurikulum PSP juga dilakukan pada aspek CP atau capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, mengingat di PSP tidak ada KD. Yang ada adalah capaian pembelajaran yang dibagi menjadi genre teks dan masing-masing genre teks dibagi lagi menjadi 5 keterampilan berbahasa.